Pemirsa, kembali berjumpa dengan channel YouTube Slamet Suwardi. Pada kesempatan ini saya akan meliput acara bimbingan teknik program Kartu Petani Berjaya yang diadakan di kantor BPP Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nampak beberapa penyuluh, ketua kelompok tani, dan kios pengecer pupuk yang berada di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dinti Teladas mulai berdatangan di kantor BPP Kecamatan Gedung Meneng, pemirsa. Dan sembari menunggu datangnya pihak dinas terkait, peserta mengisi waktu luang dengan beramah tamah dengan masing-masing penyuluh pertaniannya atau asik bercerita tentang suasana pertaniannya di wilayahnya masing-masing. Tapi itu nggak bisa bertanggung jawab, Pak. Jawaban itu nggak bisa bertanggung jawab. Ini adalah contohnya diskusi ringan tentang suasana di wilayah Paret, pemirsa. Secara umum kan kita bikin ikan asin itu artinya pakai garam gitu. Bahannya itu tetap ikan. Ya kan? Jangan ya air itu dibikin garam, bikin ikan asin jangan. Tapi gini loh Pak, kalau saya intinya kayak gini ya Pak. Seorang petani bisa ngomong kandungan garam itu NaCl, itu berarti petani maju loh Pak. Kan kayak gitu ya? Pak, nggak mungkin nyampe ke sini Pak, kalau dia nggak maju Pak. Ini penyuluh pertanian aja mungkin nggak tahu Pak. Kemajuan itu sama pulung sama nasib Pak. Iya. Terus kalau kita nggak ada pulung, nggak ada nasib, nggak ada keberuntungan, kita tetap tertinggal. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan dulu susunan acara untuk hari ini. Pembukaan, sambutan tuan rumah dalam hal ini disampaikan oleh Kepala BPP Gedung Meneng, Pak Iin Suyatman. Sambutan dari Dinas Kabupaten, dalam hal ini saya yang akan menyampaikan, kemudian sambutan dari provinsi yang akan disampaikan oleh Mas Moko, dan dilanjutkan dengan materi BIMTEK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim KPB Center dari Provinsi Lampung, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kepala BPP Dinti Teladas dan Gedung Meneng, teman-teman dari Dinas Kabupaten, juga para hadirin undangan dalam hal ini, Bapak dan Ibu anggota kelompok tani peserta BIMTEK hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita bisa hadir di sini bersama untuk melaksanakan BIMTEK aplikasi KPB untuk petani yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Dalam hal ini juga termasuk KPB Center Provinsi. Semoga dalam acara ini memberikan manfaat dan hasil guna ya Pak acara ini. Oleh karena itu kita buka saja acara ini dengan pembukaan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan
acara kedua, yaitu sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Pak Iin Suyatman selaku Kepala BPP Gedung Menang. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan kami hormati selamat datang kepada kawan-kawan provinsi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin suatu pengalaman yang baru Mas ya, lewat kebun gitu kan. Jadi kalau di jalan tadi ada problem bocor ban saja, mungkin sudah nggak nyampe lagi sih, karena memang tidak ada rumah lagi. Kemudian kepada kawan-kawan kabupaten yang juga sempat hadir pada pagi menjelang siang ini, saya ucapkan terima kasih. Wabil khusus kepada kawan-kawan Gapoktan ataupun petani yang dari DT hadir Pak ya. Coba Pak katanya dari DT, saya belum kenal. Nah, terima kasih Pak Lukman sebagai Kepala BPP DT Ladas dan penyuluh yang hadir. Kemudian kepada kawan-kawan penyuluh Gedung Menang serta kelompok tani Gapoktan Kampung Gedung Menang yang hadir pada pagi menjelang siang ini, sekali lagi terima kasih. Pertama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa hadir pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Pak, saya pakai kacamata ini bukan berarti gaya Pak. Mata saya memang lagi bermasalah gitu. Jadi memang nggak biasa saya pakai kacamata baru pagi ini. Mohon izin Pak ya, tidak mengurangi rasa hormat saya tentang begitu pentingnya acara pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini tetap diberikan kesehatan, kewarasan, dan kenyamanan sampai nanti selesai acara. Pak Yang kedua, terima kasih Pak. Kemudian mohon maaf kami agak terlambat, undangan jam 9, kita nyampe jam 10 lebih Pak ya. Jadi sudah ditunggu lama Pak. Jadi kami mohon maaf Pak atas keterlambatan waktunya. Kemudian kepada kawan-kawan tim provinsi dan kabupaten, inilah BPP Gedung Menang yang apa adanya, jauh dari kata mewah. Memang ini yang sudah diberikan kepada kami. Kemudian fasilitas juga minim sekali, tapi alhamdulillah pagi menjelang siang ini kawan-kawan dari penyuluh sudah ikut bekerja keras menyiapkan porsinya, kemudian persiapan yang lainnya. Karena memang saya mengetahui BPP tidak ada kursi Pak. BPP Gedung Menang tidak ada kursi dan tidak ada meja. Mungkin mereka menyewa mungkin. Dan nanti bisa dipikirkan dulu ya. Kalau ada yang sisa, kalau nggak ada ya disisa-sisakan. Nah, tidak mengurangi hikmahnya acara Pak, menyingkat waktu. Tentu sambutan saya di sini tidak lain tidak bukan, ini yang hadirkan kebanyakan ada yang pengecer kios Pak ya, pengecer pupuk. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan provinsi ini bisa nyambung lah, terutama oleh Gapoktan yang sekaligus sebagai kios pengecer. Walaupun toh sebenarnya KPP ini tidak hanya di pupuk, tapi setidaknya ada wawasan tentang bagaimana cara penebusan lewat KPP ataupun yang lainnya. Nanti biar kawan-kawan provinsi yang menjelaskan. Saya harap kawan-kawan dari Gapoktan, kelompok tani yang hadir pada pagi menjelang siang ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Tidak banyak, sedikit, walaupun paham, walaupun tidak banyak, yang penting paham Pak. Nanti kalau cuma diingat, karena bapak-bapak saya ini yang dari Gedung Menang, terus terang saja Pak, sumber daya manusianya nggak terlalu baik untuk memahami yang agak tinggi-tinggi. Jadi bagaikan melukis di atas air. Sekarang ingat pulang dari rumah apa yang disampaikan nanti gitu. Jadi saya kira kepada kawan-kawan provinsi carikan bahasa yang simpel Pak, ya, simpel, mudah dipahami sehingga petani juga mencernanya mudah. Insya Allah itu saja sambutan dari kami. Ya, adapun hidangan ataupun tempat yang kurang berkenan bagi bapak-bapak tamu sekalian hadir pada pagi menjelang siang ini, saya sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat mengikuti BIMTEK
provinsi. Sepenuhnya waktu saya berikan kepada panitia, saya harap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iin. Pembicaraan acara selanjutnya yaitu kita penyampaian sambutan dari dinas kabupaten yang akan saya sampaikan sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya dari Dinas Kabupaten Tulang Bawang, Trisya Andini, mohon izin bapak-bapak semuanya, baik dari Kecamatan Gedung Meneng dan Desa Teladas, juga bapak dan ibu dari provinsi, serta bapak peserta BIMTEK sekalian. Dalam hal ini Ibu Kabit, Ibu Andri meminta saya untuk mewakilkan karena kami terbagi dalam 3 tim. Jadi kebetulan saya di tim Gedung Menang. Jadi saya mewakili Ibu Kabit menyampaikan bahwa dalam hal ini KPB sudah pada kenal belum Pak? Kartu Petani Berjaya. Ya oleh karena itu hari ini kita ada BIMTEK yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dan KPB Center untuk melakukan BIMTEK KPB. Adapun KPB kurang lebih bisa dikatakan program pemerintah yang dalam hal ini sangat membantu petani, yaitu Kartu Petani Berjaya. Nanti mungkin lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pemateri BIMTEK bahwa Kartu Petani Berjaya itu di dalamnya ada banyak item ya, ada penebusan pupuk, ada beasiswa, ada KUR, ada AUTP. AUTP kenal juga nggak? AUTP asuransi usaha tani padi. Jadi untuk sekalian ya Pak ya, karena ini juga kan termasuk item yang ada di aplikasi KPB. Jadi kebanyakan ini Mbak, Mas, mereka belum kenal dengan AUTP dan item-itemnya. Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa AUTP adalah asuransi yang diperuntukkan untuk petani tanaman padi untuk mengasuransikan tanamannya dalam hal menjamin usaha taninya. Dalam hal ini itu berhubung ada KPB ya, KPB. Ini KPB ini bagi yang petani yang akan masa tanam lagi, ini ada program dari KPB, program AUTP untuk Kabupaten Tulang Bawang 3.000 hektar ya. Jadi silakan kalau petani AUTP yang akan mendaftar AUTP, silakan hubungi PPL-nya ya, PPL Gedung Menang. Dalam hal ini Mas Iin kemungkinan besar bisa membantu dalam ini, atau POPT Pak, POPT juga bisa. Jadi bisa membantu AUTP. Juga ada KUR, kredit usaha rakyat ya Pak ya, ada dalam KPB ini. Cuman yang dalam utama ini hari ini kita akan melakukan penembusan pupuk melalui KPB, juga salah satu materi di hari ini. Jadi bapak-bapak kalau belum tahu KPB, semoga hari ini sadar KPB ya Pak ya. Artinya selama ini KPB dari 2019 ya di launching di Tulang Bawang itu, Gedung Menang dan Desa Teladas itu belum ada realisasinya. Jadi semoga dengan adanya BIMTEK ini bisa terrealisasi. Apalagi di sini ada kios yang hadir ya. Selain dari petani ada kios juga ya. Karena petani juga berasal dari kios juga berasal dari petani atau gabung petanian. Jadi mohon kerjasamanya dan bantuannya, terutama BPP, PPL dan teman-teman kios pengecer juga petani untuk dapat
lebih mengenal KPB. Artinya manfaat dari segala hal yang ada di dalam aplikasi KPB. Mudah-mudahan hasil kita BIMTEK hari ini ada kesadaran akan manfaat dari KPB dan para petani terbantu dengan adanya KPB ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabin Bu. Ya baik, selamat siang Bapak-Bapak semua. Terima kasih sudah hadir pada hari ini, sudah bisa dan mau menyempatkan hadir untuk acara bimbingan teknis kita Kartu Petani Berjaya. Sebelumnya kita juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung mengucapkan permintaan maaf pada Bapak Ibu semua. Di ronde acara itu seharusnya acaranya jam 9 ya, jam 9, tapi ada beberapa kendala juga ya Pak ya, kita juga bisa bilang baru pertama Pak kesini, jadi kita melewati jalan tadi ya Pak ya, dan alhamdulillah lampu mobil saya pecah tadi sedikit. Nah tadi kesini karena jalannya lumayan ya Pak ya tadi, jadi kayak iya itu dia Pak. Baik, itu dari Pak. Kemudian yang rata-rata hadir ini dari kelompok tani apa gimana Pak? Kelompok tani dan kios seperti itu Pak ya. Ya, jadi kita akan melakukan bimbingan teknis ini Pak. Mungkin sebentar saja. Jadi harapan kita nantinya ketika sudah melakukan bimbingan teknis ini Bapak Ibu semua bisa melakukan implementasinya setelah kita praktekkan, gitu ya Pak ya. Kemudian di KPB ini juga adalah salah satu program dari Gubernur Lampung dari Pak Rinal Junaidi, dan KPB ini adalah janji pertamanya beliau Pak. Jadi implementasi KPB ini sudah berjalan dari tahun 2019 akhir. Nah, tapi mungkin belum ada implementasi mungkin Pak di sini. Tapi kalau saya tanya, ada yang sudah tahu atau belum? Atau ada yang sudah pernah dengar apa itu KPB? Belum Pak. Ya. Oh Pak sekali Pak belum. Oke. Ya. Oke, kalau saya tanya KPB itu apa, dia tahu Bang? Belum juga tahu. Jadi KPB itu Pak ya, dulunya adalah kalau dulu masih KPB, kalau sekarang dia udah pakai Pak atau elektronik gitu loh, elektronik Kartu Petani Berjaya. Nah di KPB ini kalau di tahun 2019-2020 itu baru ada 6 layanan. Kalau sekarang dia sudah banyak layanannya. Di antaranya ada 15 layanan. Salah satunya adalah untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi Pak. Di sini ada yang tahu Pak jumlah atau jatah pupuknya selama 1 tahun atau per masa tanam? Ada yang tahu belum? Belum deh. Nah, kompak banget di sini. Belum semua. Oke. Ya Pak. Jadi jumlah per masa tanamnya juga belum tahu. Ya baik. MT1, MT2 dan 3-nya belum tahu. Belum semua. Oke, kompak sekali di sini. Harapan saya bapak-bapak yang di luar juga bisa mendengarkan ya. Karena di sini kita akan lebih banyak nanti kita akan ada sesi diskusi juga Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk yang belum tadi nanti kita kasih tahu gitu ya. Satu lagi pertanyaan, sudah ngopi belum Pak? Ini kompak sekali Pak masalah kopi. Oke, nah mungkin nanti bisa ngopi.
Mas. Tapi kita mulai dulu acaranya. Mungkin untuk sementara itu dulu sambutan dari saya. Ini adalah Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, sebagaimana satu acara ada pembukaan juga ada penutupan. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. yang hari ini kita mau ngapain? Tahu Pak? Tahu ya? Kalau ini tahu ya, mau bimbingan teknis. Ya gitu Pak ya. Jangan nanti ketika akhir-akhir ditanya atau teman-teman di luar ditanya tadi habis ngapain? Nggak tahu pada dia. Nah itu harus tahu. Jangan bilang belum tahu gitu Pak ya. Tapi kalau saya tanya belum ngopi pasti jawabnya belum. Padahal di rumah sudah. Gitu Pak ya. Mungkin di sini ya belum. Gitu. Baik Bapak Ibu semua. Kaitkan dalam KPP. Itu Pak ya. Yang di luar dengar ya Pak ya. Oke. Mungkin yang duduk nggak lihat bisa berdiri Pak. Mohon maaf nih Pak. Oke. Kemudian di awal mula KPP ini penyelenggaraannya yaitu berbasis teknologi Pak. Ya. Atau kita menggunakannya menggunakan HP gitu Pak. Nah, tapi tidak semua anggota KPP harus memiliki HP. Karena penebusan di kartu petani berjaya dia sistemnya kolektif atau berbarengan. Tuh ya. Lanjut. Nah ini adalah kartunya bisa dipakai untuk e-money atau cash untuk tol. Nah dua ini media transaksi dan e-money ini semuanya bisa dipakai pakai kartu ini Pak. Cuman ada syaratnya, harus ada saldonya. Oh, iya Pak. Kalau nggak ada saldo nggak bisa di. Iya Pak. Nah seperti itu Pak ya. Siap. Kemudian ini beranjak ke 2023 dan sekarang kartunya berbentuk digital, tidak lagi dicetak secara fisik. Supaya karena yang mengeluarkan ini adalah pihak dari Bank BRI. Kalau di kabupaten lain, karena mereka memang udah implementasi ya Pak ya, mereka udah ada yang cetak dan banyak juga pengajuannya. Tapi sekarang untuk cakupannya lebih luas karena dia bisa bentuknya digital. Ini untuk tahun 2023 ini Pak. Kemudian lanjut. Nah ini siapa saja yang terlibat? Kita buat di atasnya adalah petani Pak yang pertama. Kemudian ada Poktan sampai ke pemerintah daerah sekalipun kita libatkan di dalam kartu petani berjaya ini. Jadi ini bisa dilihat ya Pak ya, ada distributor, kemudian penyuluh kios perbankan, kemudian ahli pakar, kemudian ada pemerintah daerah yang juga yang kerja sama di kartu petani berjaya. Nah ini adalah alamat untuk sekretariat Pak. Ini adalah alamat untuk sekretariat kartu petani berjaya. Seketika semisal Bapak tidak mengerti apa yang saya jelaskan di sini, itu nanti bisa ditanyakan ke kontak yang ini. Kalau semisal yang ini kurang jelas, Bapak bisa mengunjungi langsung kantornya di Teluk Betung Utara Pak, di Bandar Lampung. Nah, ini ya Pak ya. Nah ini adalah untuk alamatnya ya di sini. Kemudian ada beberapa ada link aplikasinya juga. Di sini ada kontak personnya juga. Nah untuk nomor telepon ini bisa dicatat. Nanti ketika ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan yang tidak sempat Bapak tanyakan di sini, nanti bisa pakai WA. Oke Pak ya. Ya Pak, kalau dulu layanan KPB ini masih ada 6 layanan Pak. Tapi kalau sekarang dia udah hampir 15 jenis layanan. Ya Pak ya. Yang pertama keanggotaan, saya jelaskan. Keanggotaan, untuk sistem keanggotaan di KPB ada dua Pak. Ada sistem RTKK, kemudian ada petani mandiri. Ya Pak ya? Atau yang RTKK kita sebutnya petani KPB.
Nah, untuk petani yang sudah tergabung menjadi anggota KPP adalah petani yang sudah masuk di dalam RDKK. Coba ya. Kalau dia sudah masuk di dalam RDKK, itu sudah bisa disebut petani KPP dan dia sudah bisa menerima 15 jenis layanan yang ada di Kartu Petani Berjaya. Dia bisa ambil kurs, dia bisa pinjam alat mesin pertanian, kemudian dia bisa dapat bantuan, beasiswa, kemudian penebusan pupuk bersubsidi juga sudah ditentukan. Oke, kemudian ada namanya petani mandiri, Pak. Yang pertama, yang kedua, petani mandiri adalah petani yang tidak masuk di dalam RDKK, tetapi dia bisa mengakses layanan yang ada di KPP. Tapi ada bedanya, Pak. Kalau yang petani mandiri, dia hanya tidak mendapatkan pupuk bersubsidi saja. Kalau yang sudah RDKK, dia dapat pupuk bersubsidi. Coba ya, kalau yang tidak masuk di dalam RDKK, dia bisa masuk tapi tidak dapat pupuk bersubsidi. Selain itu, dia dapat semua. Bisa dipahami, Pak? Bisa ya? Oke. Cepet ya, Pak, nyambungnya. Walaupun ya belum ini ngopi siang. Oke. Kemudian ada saprotan juga, Pak. Nanti ini ada beberapa jenis saprotan juga yang tersedia di sini. Nah, kemudian yang ketiga ada e-pubers. Nah, di pubers ini, Pak, adalah tempatnya Bapak Ibu melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Jadi untuk MT1, MT2, MT3 ya Pak ya, Bapak itu sudah tahu semua berapa jatahnya ya, per masa tanam ya Pak ya, dan harganya di KPP adalah harga head sesuai harga dari kementerian. Nah itu Pak. Jadi untuk harga NPK kemudian ureanya sudah diatur dengan harga head. Dan yang harus Bapak ketahui juga sekarang yang disubsidi itu hanya 2 jenis pupuk saja, Bapak ya. Dan yang diberikan pupuk subsidi hanya 9 komoditas saja sekarang. Dari sekian banyak jenis komoditas sekarang sudah dipangkas jadi 9 komoditas. Bapak Ibu sudah tahu semua? Sudah, ada yang sudah ya, ada yang belum. Ya baik, untuk tanaman pangan ya Pak ya, atau pertanian, dia yang disubsidi sama pemerintah itu padi ya Pak ya, jagung sama kedelai. Nah Pak ya, di sini rata-rata tanamnya apa Pak? Singkong. Singkong. Nah, padi juga. Padi ada. Oke. Padi, jagung, terus singkong ya Pak ya. Nah itu dia yang pertanian tadi Pak ya, untuk di dinas perkebunan itu dia kopi ya Pak ya, lada, sama satu lagi itu kakao ya Pak ya. Kakao. Kemudian untuk yang lainnya seperti itu ada bawang merah, bawang putih, sama cabai Pak. Nah untuk singkong itu Pak juga masih bersurat Pak ke kementerian. Gimana caranya biar nanti bisa dapat lagi pupuk subsidinya untuk yang lain singkong. Berarti itu Pak ya. Oke, nah ini untuk pubers. Nah di permodalan ini dia ada namanya KUR Pak, kredit usaha rakyat. Di sini ada yang sudah ambil KUR banyak Pak. Bisa angkat tangannya Pak, sama Pak. Oh ruwet ya Pak ya. Tapi ada ya Pak ya yang ambil KUR. Ada ya. Kalau buat agak ruwet Pak. Oh ya. Pak, jika ada keluar. Oke, baik. Nah, di sini di permodalan KPP kerjasama sama 5 pihak perbankan Pak. Ada Bank BNI, ya Pak ya, Mandiri, Bank Lampung, sama Bank Raya. Nah, dari 5 bank ini, Bapak bisa mengajukan kredit usaha rakyatnya Pak. Nah, asalkan dia sudah masuk ke dalam anggota kelompok tani Kartu Petani Berjaya, itu dia bisa. Nanti tinggal pilih aja Pak, mau bank apa Pak, dari 5 bank. Nah,
supaya biasanya di sini kalau ambil kur dia di bank apa Pak? Bank Lampung. Oh iya, baik. Nah di sini juga udah ada Bank Lampungnya Pak. Ya, karena kita juga kerjasama sama Bank Lampung, Mas. Tiap petani yang mau ambil kur itu bisa lewat KPP. Jadi ketika Bapak nanti ingin mengajukan kur, ya Pak ya, itu nanti ajukan saja melalui KPP, maka akan masuk ke akun genapnya Bank Lampung, maka Bank Lampung nanti yang mendatangi Bapak, bukan lagi Bapaknya yang ke pihak banknya, tetapi banknya yang langsung survei ke rumahnya Bapak. Tapi kalau mau cepat itu Pak, usahakan di BCK-nya aman, gitu Pak ya. Sama usahanya kalau yang di KPP dia harus jelas Pak. Di sini tidak bisa pakai kur KPP untuk misal kredit motor, itu nggak bisa Pak. Karena kur di KPP dia hanya untuk kebutuhan pertanian. Misal Bapak mau tanam apa, terus modal untuk beli pupuk atau apa, itu bisa di sini. Tapi kalau misal untuk misal Pak mau beli motor terus pinjam ini nggak bisa Pak, kayak di ACC. Seperti itu Pak. Bisa dipahami ya Pak ya, untuk ya kur. Kemudian ada asuransi yang dibilang sama Ibu tadi, ya Pak ya. Ini ada asuransi usaha tani padi sama AUTS, ya Pak ya. Kemudian ya asuransinya nanti yang padi, kemudian ada BPJS juga, ya Pak ya. Nah, jadi untuk yang asuransi usaha tani padi diharapkan ketika ada petani padinya yang rusak atau apa itu didaftarkan biar nanti bisa diganti kerugiannya sama pihak dari AUPP. Itu Pak ya. Kemudian ada asuransi petani lansia APP, iya Pak, asuransi tani lansia dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah untuk yang BPJS ini Pak, nantinya ketika ya Pak ya, misalkan Bapak ke ladang atau ke sawah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah nanti itu bisa di cover sama pihak BPJS gitu Pak ya. Misal dia ke sawah tapi kakinya kecantol atau dia ke ladang terus kecelakaan, itu bisa di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Karena di BPJS itu semuanya ada harganya Pak. Untuk misalkan Pak Bapak ke ladang terus lagi nyantol terus jempolnya hilang gitu lah Pak ya. Nah di BPJS itu ada harganya Pak. Di BPJS harga jempol itu 50 juta. Wow. Jempolnya aja. Jempolnya aja Pak. Kalau semua Tunggu Bapak saya jelaskan. Malah sedikit Pak kalau tangannya. Oke. YouTube-nya Pak. Jadi Nanti Pak tangannya. iya Pak. Jadi harga jempol di BPJS Ketenagakerjaan kalau misal Bapak kehilangan jempol satu sebelah kiri itu dihargai 50 juta. Jempol dua jadinya tinggal dikalkulasikan saja. banyak. Oh banyak yang udah daftar Pak. Oke, jangan Pak. Kalau bisa jangan. Oke, untuk harga telunjuknya beda lagi Pak. Kalau nggak salah sekitar di atas 20 juta untuk harga telunjuknya. Silahkan dikalkulasikan harga jempol dan harga telunjuknya. Sudah positif 70 juta. Kalau tangan malah murah. Itu jangan Pak, kalau bisa jangan. Tapi ini adalah asuransi yang bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau bisa dihindari hal-hal yang seperti itu jangan sampai kenapa. Seperti itu ya Pak ya. Harapan kita sehat-sehat semua. Kemudian lanjut ada pemasaran juga Pak. Nah, nanti untuk pemasaran ini ada beberapa UMKM yang sudah memasarkan hasil produknya. Contoh di Metro mereka jualnya bakso Pak. Nah itu bisa dipasarkan. Tapi lingkupnya masih satu provinsi Lampung aja.
gitu, tidak bisa keluar seperti Shopee atau segala macamnya itu Pak. Ada gudang ternak juga, Hello Medipet. Nah untuk ini juga ada Alsintan ya Pak ya. Nah di Alsintan ini Bapak Ibu semua bisa pinjam alat mesin pertanian. Ketika misal Bapak mau garap sawahnya atau ladangnya, tapi butuh alat mesin pertanian, nanti bisa pinjam lewat sini melalui linknya masing-masing. Nanti setelah kita pinjam itu langsung masuk ke akunnya, kalau di provinsi namanya Brigade Pak, Brigade Alsintan. Jadi ketika kita sudah mengajukan peminjaman, itu nanti masuk di akun mereka dan nanti bakal dinotifikasi sama admin dari tim Brigade. Itu sudah ada keterangannya, Bapak mau pinjam mesin apa, traktor atau apa, itu ada Pak keterangannya. Jadi nanti tinggal dicoba ya Pak ya. Nanti saya akan kasih akun untuk uji coba. Tapi Bapak Ibu semua nanti ketika melakukan uji coba ya Pak ya, itu harapannya tidak dulu menggunakan nicknya masing-masing. Karena kalau misal pakai nicknya masing-masing nanti langsung masuk ke pihak yang Bapak tuju. Contoh Bapak pinjam kur tadi pakai nicknya Bapak, maka Bapak disamperin nanti. Oh Bapak pinjam kur ya, padahal masih coba-coba. Di ACC sama banknya. Diterusin nggak Pak? Diterusin. Diterusin. Padahal coba-coba ya. Nggak pernah hasil, coba nggak hasil. Iya. Nggak hasil, coba hasil ini pasti diambil. Ya diambil. Oke. Kemudian ada bantuan Pak. Nah ini di bantuan nanti harapannya ketika nick itu dimasukkan dalam RTKK diusahakan itu nicknya benar Pak. Jangan sampai salah. Karena kalau salah bisa saja ada bantuan itu dipindahkan ke nicknya yang benar. Kemudian ada beasiswa. Nah beasiswa ini baru penutupan kemarin Pak, dan mahasiswanya juga sudah mulai masuk kuliah. Di KPP juga menyediakan beasiswa bagi anak petani berprestasi. Nah kemarin baru 100 mahasiswa untuk di tahun 2023 yang sudah masuk di kampus Polinela. Nah itu udah ada 100 mahasiswa yang keterima dari berbagai kabupaten kota yang ada di Lampung. Kalau di tahun kemarin itu beasiswanya 100 di Polinela, 100 lagi di Unila. Nah untuk tahun 2023 ini ada 100 mahasiswa yang keterima di Polinela melalui beasiswa KPB. Itu ya Pak. Nah untuk beasiswa ini sendiri Pak ya, itu jurusannya ditentukan. Jurusannya harus pertanian. Di luar pertanian itu tidak bisa. Nah, kalau yang masuk sini dia harus pertanian dan prodinya ada 8 prodi. Itu tinggal dipilih, Pak. Nah, mudah-mudahan di tahun depan masih ada lagi program beasiswanya karena penutupan ini ada di tanggal 14 Agustus kemarin, Pak. Dan sekarang mahasiswanya juga sudah ada kuliah, gitu, Pak. Ya Pak, sekian presentasi dari saya. Nanti ini untuk nomornya nanti bisa dicatat Pak. Siapa tahu nanti ada kepentingan-kepentingan yang ingin disampaikan bisa melalui WA ini Pak. Gitu ya Pak ya. Nah mungkin cukup sekian Pak penjelasan secara umumnya. Kemudian saya izin berdiri Pak karena kita akan melakukan implementasi atau bimbingan teknis Pak. Yang di luar Pak, nomor dulu. Sama aja Pak. Oh udah. Nah jadi ya Bapak Ibu semua, yang pertama kita harus punya HP Pak. Ya, walaupun saya tahu tidak mungkin semuanya yang bisa. Yang pertama kita harus buka Google dulu Pak. Enggak sekarang Pak. Iya, sekarang Pak. Nah kalau yang nggak bisa atau belum ada kuotanya ya Pak ya, lihat dulu yang di depan. Nah Bapak Ibu tinggal tulis
e-kpb.lampung.gov.id. Nah, yang ini Pak. Ya. Kalau misal belum mau dipraktekkan, boleh dipoto dulu, boleh Pak. Bisa dipoto dulu. Balik. Apanya Pak? Iya Pak. Ini ya Pak yang dipoto. Yang dipoto saya. Ya boleh Pak maju Pak. Tapi jangan keroyokan satu-satu. Iya. Pak ini pengantar dan ini. Oke, sudah Pak? Belum. Nah, kalau yang di depan mau ini tapi masih ada sih Pak. Sini kalau duduk. Duduk sini nggak boleh Pak. Lanjut ya. Ya. Oke. Sudah ditulis Pak? Apa saya? Enggak ya? Enggak. Kalau sudah, silakan masuk ke Google Pak. Ke Google. Yang di luar juga. Pak tahu Google kan? Oh. Oke, sudah? Berani ya? Maka tampilannya akan seperti ini. Ketika yang sudah ditulis di Google, tampilannya seperti ini. Ada yang seperti ini Pak? Ada ya? Oke. Kita mau pelan atau cepat Pak? Pelan. Sedang. Pelan ya kayak. Ya, ini mesinnya cuma ini. Oh iya, mesinnya udah. Iya. Kamu boleh ya Anda. Yang orang cekat Di Bapak belum Pak. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, ada tulisan masukkan akun. Bapak klik yang masukkan akun. Klik yang masukkan akun. Ya, yang misalkan di sampingnya sudah bisa masuk, Pak. Terus kalau di sampingnya juga pengen lihat tampilan dikasih, lihat di depan aja Pak. Atau Bapak gini-gini. Yang sampingnya nggak ngasih, gini-gini. Lihat di depan, Bapak ya Pak. Oke. Nah, di bagian username ya Pak ya. Nanti Bapak bisa menggunakan nicknya masing-masing. Nik ya. Nicknya, nomor induk kependudukannya masing-masing. Tapi saya sarankan untuk belajar hari ini silakan pakai nick saya dulu Pak. Ya, nick yang ini ya Pak ya. Nick ini. Oke. Nick yang ini silahkan ditulis, dipoto atau biarkan dulu. Pokoknya kita hari ini belajar foto aja dah Pak. Oh ya. Pak udah dipoto Pak? Belum. Oh belum. Apa ya dah? Pak sudah Pak? Ini nggak cukup Pak. Lanjut. Oke sudah. Iya. Nah ini Namanya Pak, namanya. nanti kalau kita masuk atas namanya Soeharto Pak. Oh iya boleh. Oke sudah Pak? Belum. Agaknya aku terus. Loadingnya lama Pak. Atau masih default 1 sampai 8. 1 sampai 8. Iya, 1 sampai 8 Pak. Sudah? Belum. Start aplikasi minta install aplikasi ya. Bisa dipilih. Ideal bisa dokter, kemudian ada penyuluh, kemudian ada dinas, pihak perbankan, peternak segala macam. Nanti tinggal diklik ajukan aja, dan nanti bakal di-ACC sama admin KPP Centernya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kita kembali balik lagi ke menu awal tadi Pak. Nah, menu Poktan ini Pak tidak akan tampil di semua anggota kelompok tani KPB karena tombol Poktan ini hanya tampil di akunnya ketua kelompok tani saja.
Nah, kalau untuk petani itu sudah otomatis tampil. Tapi kalau untuk poktan, misal Bapak siapa namanya Pak? Pak Gawi, ya, itu menggunakan nicknya, ya Pak ya. Bapak ketua bukan? Oh ketua. Nah misalkan, nih namanya Pak Gawin ya Pak ya. Nah di RDKK yang kita pilih sebagai ketuanya adalah nama yang paling atas untuk sementara, karena kita tidak tahu Pak mana ketua yang aslinya secara umum gitu. Maka sesuai abjadnya ya Pak ya, A sampai Z. Nah misal Pak Agus adalah anggotanya Pak Gawin ya Pak ya. Nah huruf Bapak ini adalah G di bawah A, maka yang kita pilih tadi adalah yang A. Tapi nanti bisa diubah ya Pak ya, dibalikin ke akun sebagai ketua yang asli adalah Pak Gawin. Itu Pak ya. Nah itu untuk sementara. Jadi poktan ini tidak akan tampil di semua anggota kelompok tani. Jadi tombol poktan ini hanya akan tampil di akunnya ketua kelompok tani. Jadi itu Pak ya. Kemudian kita klik yang poktan, yang lihat layanan. Nah ketika kita klik lihat layanan, ini adalah tempatnya untuk kita melakukan penebusan pupuk bersubsidinya Pak. Nah ini belum bisa diklik Pak, karena sinyal saya Pak. Ada yang bersedia tadi Pak? Sudah diklik Pak? Oke. Kalau sudah diklik, oke. Nah di sini ada menunya untuk puber kelompok tani. Puber ini pupuk bersubsidi ya Pak ya. Nah kita bisa lihat menu Pak. Yang di luar ketinggalan Pak. Ketinggalan. Oke, maaf ya Pak. Bisa lihat yang di sini tuh ya Pak. Oke. Yang di belakang Pak, ketinggalan. Tapi ada yang ngikutin sampai proses ini ya Pak ya, sampai akhirnya ya, ada ya. Oke, kita klik yang lihat menu Pak. Nah, di sini tampil nama saya adalah ketua kelompok taninya. Kemudian makmur ini adalah nama kelompok tani saya. Itu ya Pak. Oke, sampai sini nyambung Bu? Nyambung. Oke, nyambung ya Pak ya. Terus Pak, kita lihat di data anggota. Diklik yang data anggota. Maaf Pak, kalau di HP balik lagi tadi ya. Kalau di HP dia tampilannya seperti ini, nggak ada kan Pak ya? Nah, oke. Oh, Bapak ini, luar biasa berarti. Saya belum sampai situ, tapi Bapaknya udah duluan. Ya ini coba dia. Berarti semangatnya luar biasa. Oke, tampilannya di HP seperti ini, Pak. Bener nggak Pak? Ya, tampilannya seperti ini. Nah, untuk memunculkan menunya, kita klik yang kotak-kotak ini, Pak. Nah, maka tampilannya seperti ini. Setelah kita klik yang kotak-kotak tadi. Oke, sudah? Sudah, Pak? Oke. Ketinggalan? Sudah. Oke, saya lanjut ya, Pak. Nah, di data anggota, kita klik yang data anggota. Nah, di data anggota ini misal di kelompok taninya Bapak ada 20 atau 30 anggota kelompok taninya. Maka secara otomatis di sini masuk semua 30 anggotanya tadi. Lengkap dengan nicknya, nama dan alamat. Nah, di sini nanti Pak, anggota saya kan ada 10. Yang di situ ada 10 ya Pak ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini ada tulisan 30 tapi tidak tampil semua, nanti silakan diklik aja yang tanda panah. Maka nanti seluruh anggotanya akan tampil. Oke Pak, sampai sini nyambung atau belas? Nyambung. Nyambung ya Pak ya. Alhamdulillah nyambung. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah untuk anggota kelompok tani kita. Paham ya? Oke, lanjut. Kita klik lagi yang kotak-kotak tadi untuk menampilkan menu utama kita. Nah,
Untuk mengetahui jumlah pupuk Bapak per masa tanam, silahkan klik yang data alokasi poktan. Oke. Nah, di data alokasi poktan ya Pak ya, yang tampil jatahnya adalah untuk tahun yang sekarang 2023. Nah, untuk melihat jenisnya berapa banyak pupuk kita, yang pertama kita klik dulu subsektornya. Bapak tanamnya apa? Di bagian apa, pertanian, perkebunan, atau apa? Contoh kita tulis subsektornya pertanian, komoditasnya contoh ya Pak, kita pilih padi. Padi ya Pak. Nah, di sini ada padi, kita tulis padi. Yang di luar ya Pak. Oke, padi. Kemudian contoh ini masa tanam berapa Pak? Tanam 2, MT2. Oke, kita pilih masa tanam 2. Kita mau melihat jatah pupuk kita di masa tanam 2. Sudah diklik MT2. Klik yang tampilkan data. Nah, setelah selesai kita klik tampilkan data, ya Pak, nanti jumlah kita per orangnya sudah kelihatan semua berapa jumlah pupuk bersubsidinya. Nah ini Pak contoh, ada nama penyuluhnya, nanti penyuluhnya masing-masing muncul juga ya Pak. Ada nama penyuluhnya, kemudian ada nick masing-masing dari anggota kelompok tani yang tadi. Nicknya, namanya, komoditasnya dia tanam apa, masa tanam berapa, tahun kapan, kemudian luas lahannya berapa, di sini ada semua Pak. Contoh untuk Pak Roni di masa tanam 2 jumlah pupuk ureanya itu ada 50 kilo misalnya Pak. Nah ini untuk ureanya. Jadi jumlah pupuknya sudah kelihatan. Jadi jumlah masa tanam Bapak per masa tanam itu sudah tampil semua di sini. Oh iya Pak, karena hari ini kan kita di 3 titik Pak. Ya. Nah akun ini juga dipakai sama kecamatan yang ada di Gedung Aji. Jadi jatah pupuk yang di sini tadi, nah ini Pak, mereka udah tembus. Nah jadi transaksinya udah masuk gitu Pak. Nah tapi saya contohkan ibarat Pak ya, ini kita masih penuh lah ya. Jumlah untuk Pak Roni, ureanya ada 50 kg, kemudian NPK-nya nanti juga muncul di sini per masa tanamnya sejumlah 50 kg. Ini subsidi pupuknya menyesuaikan dengan luas lahannya masing-masing. Dan luas lahan yang disubsidi sama pemerintah hanya 2 hektar saja. Di luar 2 hektar itu dianggap petani kaya. Seperti itu ya Pak. Ya, karena yang disubsidi sama pemerintah sanggupnya hanya 2 hektar saja. Karena yang disubsidi sama pemerintah tidak hanya di Kecamatan Dentela saja atau Gedung Unen saja, tetapi se-Indonesia ini disubsidi. Itu ya Pak ya. Nah, jadi jumlahnya tadi di sini sudah kelihatan semua. Kalau selama ini bapak-bapak nggak tahu kan berapa jumlahnya per masa tanam. Nah, jadi nanti kalau misal masa tanamnya ada 100 kilo, masa tanam 2-nya saja, nanti tinggal dikalkulasi Pak. Misal ada 3 masa tanam. Jadi dihitung aja ente 1 100, 2 100, 3 100. Nah ini untuk subsidinya. Itu ya Pak ya, pupuknya 2 jenis saja. Oke, kita turun ke bawah. Ya Pak ya. Nah untuk harganya sudah harga head 1 kilonya untuk urea itu 2.250. Kemudian NPK-nya kalau diklik NPK. Nah nanti sudah ada keterangan semua Pak. Nah ini karena mereka sudah melakukan penebusan, kita cuma disisakan 50 kg saja sama kecamatan apa Gedung Aji atau apa tadi. Jadi kita disisain 50 kilo Pak. Ini contoh ya Pak ya. Oke. Nah di sini ada jumlahnya 50 kilo untuk urea itu Rp112.500. Nah ya Pak ya.
Nah nanti untuk NPK-nya kita sudah tidak ada lagi karena sudah ditebus. Nah Pak, pupuk ini tidak akan hilang kalau misal ya Pak ya, Bapak mau tebus di RT2, misal belum tebus di RT2 ya Pak ya, pupuk Bapak tidak akan hilang kalau itu belum ditebus. Di sini tidak akan hilang kalau Bapak belum melakukan penebusan walaupun sudah lewat. Oke, kemudian kalau sudah, ntar kita klik tebus. Pak, yang memperhatikan Bapak siapa namanya Pak? Agus. Pak Agus. Oh, benar tebakan saya tadi, Pak Agus ternyata. Ya, oke Pak Agus, sudah sampai sini belum Pak? Sudah ya? Kita klik OK, maka transaksi kita kalau sudah berhasil dan masuk ke kios. Oke, ini ada keterangan gagal melakukan penembusan. Ini gagal karena yang di kecamatan lain tadi belum melakukan pembayaran, jadi mereka belum bayar. Ini kita tidak akan bisa melakukan transaksi kalau transaksi yang pertama itu belum selesai. Kalau transaksi yang pertama sudah selesai, MT2 sudah selesai, baru MT3-nya kita bisa tebus. Seperti itu Pak ya. Oke. Nah jadi coba jangan dihapus dulu ya. 6 September MT2. Oke, kita tebus di MT1 Pak. Ya. Karena di MT1 mereka belum tebus. Boleh tanggal ya? Barusan ya? Iya Pak, jadi mereka barusan melakukan transaksi. Yang punya Pak Agus nggak bisa ya Pak? Keluar ya? Iya Pak, karena transaksinya sudah masuk. Jadi Pak, keterangannya nanti kita kan sudah tebus nih, misal 10 orang yang tebus tadi. Bagaimana misalkan dari 10 orang ini yang tebus hanya 5 orang saja, apakah 5 orangnya lagi jatahnya hilang? Itu tidak, jatahnya tetap ada selagi belum ditebus. Paham ya Pak? Oke, paham. Oke, ini adalah contoh transaksi masuk guys. Oke, ini adalah contoh transaksi petani yang tebus cuma 1 di MT2 itu kita tadi. Nah di sini juga ada yang tebus di MT2 10 orang. Nah itu bisa, dan jumlahnya geser ada 4.437 sekian ini. Nah kalau untuk 50 kilo saja ada 112.000 rupiah ini. Nah, ini transaksi kita sudah masuk di akunnya kios, gitu Pak. Nah, untuk sementara alur pemesanan pupuk bersubsidi melalui anggota kelompok tani seperti ini, cukup simpel Pak. Kalau sering-sering belajar. Oke, kalau saya tanya lagi Pak, sampai sini nyambung ya, jauh dekatnya rumah si kelompok tani. Jadi tinggal diatur. Proses uploadnya mau diulang? Oh ya, coba kita klik yang upload pembayaran, kemudian upload bukti pembayaran, diklik aja Pak yang ini. Nah nanti kita tinggal pilih aja, coba di download. Nah itu aja, buka. Nah nanti kita upload, kemudian kita konfirmasi Pak. Kita konfirmasi. Nah nanti ini bakal dinotif sama pihak kios. Nah itu ya Pak ya, untuk nah ini sudah berhasil memuat permintaan. Tandanya sudah berubah jadi warna orange dan kita sudah melakukan pembayaran. Tinggal kios konfirmasi. Bahkan detiknya pun ada. Jadi ini untuk menghindar misal ada pemeriksaan atau apa, kita buktinya sudah lengkap di sini. Kode transaksinya sudah ada, tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jamnya jam berapa juga, lewat detik berapapun kehitung semua. Akunnya beda dengan akun yang tadi. Dia tidak menggunakan nick tadi, tetapi menggunakan kode kios. Ya, contoh
RT 004 kali 2023-01, passwordnya masih manual. Ya ini untuk kios Bapak Ibu semua. Untuk yang kelompok tadi cukup ya. Oke, kita login ini untuk kios. Taris, foto. Oke, passwordnya juga bisa diganti. Oke, sudah. Klik, oke. Nah, kalau di HP tampilannya juga kalau di ini seperti ini di laptop. Kemudian kios kita lihat layanan. Bisa kan? Aku pakai ini saya aja. Boleh. Tapi belum ada transaksi yang masuk, Mbak. Iya sih. Iya. Yang RT ya. Nah, coba masukin langsung punya yang asli. Yang RT 00. Kalau mau cek. Oke, sudah naik ke bawah. Nah, transaksi kita tadi masuknya di sini, Mbak. Di Ubers. Kita klik yang lihat menu. Nah, maka penebusan kita di penebusan Uber, transaksi saya tadi 6 September, ini cuma satu petani yang tebus, sudah melakukan pembayaran. Nah, si kios bisa konfirmasi pembayaran. Nanti kalau petani sudah upload dan sudah masuk, kios tinggal klik yang konfirmasi pembayaran. Coba diklik ya konfirmasi pembayarannya. Oke. Berhasil memuat permintaan, maka secara resmi transaksi atau duitnya si petani tadi sudah dilihat sama pihak kios. Oke, kalau sudah, kita tinggal kirim barangnya sesuaikan dengan kesepakatannya masing-masing tadi. Oke, ya kirim barangnya. Oke, kita klik oke. Maka transaksinya bisa dinyatakan berhasil. Nanti petani tinggal klik terima pupuknya saja kalau sudah sampai di rumah. Itu ya Pak. Barang dikirim, keterangan bisa ke petani lagi ya. Ya ini untuk kios memang sedikit simple Pak, sedikit mudah, bisa masuk Pak. Pak, untuk kios itu di sosialisasi agak detail Pak. Oh ya, seperti tadi dalam 1 tahun dari semua anggota kelompok tani yang dia naungi. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan dari anggota kelompok tani yang di bawah jajarannya dia. Paham ya Pak? Oke. Ini untuk nah ini juga ada total penebusan yang sudah dilakukan oleh anggotanya si kios ini. Untuk ureanya ada 2 ton, kemudian NPK-nya 2 ton juga. Nah, dia terekam juga sisa alokasinya Pak. Misal tadi alokasinya berapa tadi? Misal ada 10.000 lah, ada 8.600 nih. Yang udah ditebus 2.300 dan sekarang sisanya adalah 5.900. Ini sisanya. Apa ya? Nah, kemudian kembali manajemen stok. Nah, itu ada menu manajemen stok. Nah, di manajemen stok ini Pak, petani tidak akan pernah bisa menebus pupuk bersubsidi kalau kios belum melakukan pengisian stok. Ya. Misal di salah satu kelompoknya Pak Agus, ya Pak ya. Pak Agus mau nebus nih sekitar 5 ton urea ya. Nah, tetapi di manajemen stok ini kios belum melakukan penginputan pupuk, maka petani tidak akan bisa nebus kalau di sini belum diinput. Makanya kita menyarankan seperti ini biar petani tebus pupuk itu sudah tersedia. Itu ya Pak. Nah, nanti kita tinggal tambah stok ya Pak ya. Ini untuk kios tambah stok. Kembali bentar ya sebelum lihat ya.
Nah, ini ada contoh untuk NPK untuk urea. Urea ini ada 65.175. Oke, karena jumlahnya segitu kita mau tambahin Pak. Dari 65 coba kita tambahin 1.000 lah. 65 ini untuk urea, kita klik yang update, maka secara otomatis kita klik OK. Jumlahnya langsung berubah Pak. Tadi 65.000 ya 65.000, sekarang karena kita udah nambah 1.000 secara otomatis stoknya nambah. Bisa dipahami ya? Nah ini untuk kios. Kembali. Nah di sini ada laporan F9-nya, F6-nya. Nah untuk F9 juga ini ada tampilannya. Nah ini kita bisa pilih bulannya bulan berapa, tapi kalau tahunnya menyesuaikan dengan tahun yang sekarang. Nah penebusannya udah di bulan berapa? Coba lihat. September aja. September. Kita cetak datanya. Nah ini ya Pak ya, yang udah tebus-tebus barusan nih Pak. Ramai ini Pak. Oh, ada beberapa. Jadi bentukannya seperti ini untuk F9 ya Pak. Nah ini untuk kios ya. Kemudian kembali ada F6. Coba tahan dulu coba. Jangan ya. Tahan dulu. Jangan ya, boleh. Coba balik lagi. Ini yang September aja ya. Nah ya tahan dulu Pak. Oh yang ini Pak. Oh ya oke. Itu diurai satu-satu Pak ya poinnya ya. Gimana Pak? Diurai satu-satu ya. Iya. Oke. Kemudian F6. Bisa. Tunggu ya Pak. Jadi kita kalau kayak gini nih agak deg-degan gitu. Jadi kita nunggu sinyalnya jalan Pak. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak untuk di bagian menunya kios. Ya, Pak, ya. Bisa dipahami ya Pak ya. Walaupun sedikit lupa, untuk RT ya Pak ya, kios yang ini tadi silahkan juga bapak-bapak semua diingat-ingat untuk belajar juga. Walaupun kita bukan kios, nggak apa-apa kita belajar menjadi kios. Mudah-mudahan nanti juga kita nggak jadi petani tapi jadi kiosnya. Nah, gitu ya Pak. Biar saingannya makin banyak. Jempol tangan. Amin. Itu modal kios. Oke. Jempol tangan masuk. Oke Pak, jadi kurang lebihnya penjelasan tentang kios seperti ini. Jadi Pak akan melakukan penebus kredit usaha rakyat. Kurang lebih seperti ini Pak. Kalau semisal tidak ada yang ikut lagi, nggak apa-apa, lihat punya saya dulu Pak. Oke? Lanjut ya Pak. Kita klik yang petani, kita lihat layanan. Maka setelah kita lihat layanan, maka semua layanan yang di KPP itu tampil. Nanti Bapak tinggal pilih mau akses yang mana. Oke, balik lagi kita ke sinyal. Oke, nah ini ada puber beasiswa, kemudian keanggotaan, permodalan, saprotan, terus nih ada asuransi, kemudian alsintan, POPT yang masih digarap juga, kemudian ada pemasaran. Karena kita ingin mengajukan kredit usaha rakyat, kita pilih yang permodalan Pak. Kita lihat yang permodalan, maka nama saya tampil di sini. Ada form pengajuan KUR. Kita klik yang form pengajuan KUR. Kita bisa lihat persyaratannya, kita bisa pilih banknya. Yang pertama atas Bank BNI, bawah Bank Lampung, Bank Mandiri, sama Bank Raya. Jadi kita ada kerjasama sama pihak perbankan, ada 5 bank. Contoh kita Bank Lampung. Bank Lampung. Oke, kita nanti bisa lihat persyaratannya di sini. Oke, kemudian kalau sudah lihat persyaratannya, nanti bisa dibaca sendiri aja Pak ya, yang lihat persyaratannya. Kemudian kita klik yang form pengajuan. Nah, silahkan ditulis biodata yang ada di sini. Pak Agus tadi mana?
Pak Agus? Pulang makan. Pak Agus ini pergi loh. Sini dulu Pak. Pak Agus. Sini dulu Pak Agus. Masih cari jempol Pak. Masih cari jempol tetangga. Oh ya, jadi Pak Agus, jadi kita ini mau pengajuan kur Pak Agus. Jadi kita harus tulis biodata. Jadi kita harus tulis nama pasangan. Pak Agus sudah ada pasangan? Belum. Sudah. Meninggal. Meninggal istrinya. Sudah berapa? Satu. Oh sudah satu. Oke, nama istri ke satu. Siapa Pak? Nama istri pertama. Sumarni. Pinjam dulu ya Pak ya namanya. Istri kedua. Tidak. Oke. Yang ditulis hanya satu saja Pak. Yang ditulis hanya satu istri saja. Nah. Nama pasangan Ibu Sumarni. Terus pekerjaannya kita buat ibu rumah tangga. Tapi ini pekerjaannya untuk Bapak sih Pak. Oke. Misal kita buat petani, kemudian status nasabahnya, status nasabah di Bank Lampung ya Pak ya. Misal kita buat udah lama apa baru Pak? Udah pernah pinjam belum Pak di Bank? Belum. Kita buat baru. Status rumahnya kita buat milik sendiri. Kalau mau cepet Pak dibuat milik sendiri, jangan sewa. Kemudian sektor usahanya kita buat contoh pertanian. Bawa lagi alamat usahanya, alamat rumah Bapak di mana Pak? Atau nama jalannya aja? Gedung Meneng. Oke, kita tulis saja alamat Gedung Meneng. Nah, ini contoh kita mau tanam padi Pak ya. Tanam padi itu berapa bulan? 4 ya. Oke, kita buat nanti kita menyesuaikan Pak dari tanggal berapa bulan sama tahunnya dibuat. Terus status tempat usahanya kita buat itu milik sendiri Pak. Oke. Terus jumlah tenaga kerja di rumah Pak Agus ada berapa Pak? Ada 3. Oke, kita buat 3. Nah, keperluan kurnya ini Pak yang penting. Jangan lagi dibuat untuk yang pertama tadi, untuk modal nikah lagi tadi, jangan. Itu ya Pak ya. Tapi kalau diizinin nggak Pak? Diizinin. Pak jangan, satu aja. Nah, jadi modal pertanian jangan dibuat untuk keperluan nikah lagi, kemudian kredit motor itu jangan, atau kredit yang lain itu jangan. Karena pihak bank yang kerjasama sama KPB hanya ACC untuk modal pertanian, tidak untuk modal nikah. Pak. Oke, jumlah pengajuannya contoh misal kita buat 20 juta gitu ya. Nah, ini terserah pihak perbankan Pak. Kalau yang ini mereka mau ACC-nya berapa kita tidak tahu ya. Sesuai dengan survei mereka. Nah, kemudian jangka waktunya kita buat 6 bulan bisa Pak atau 4 bulan. 6. Nah, nanti unggah file rencana usaha ini ya Pak ya. Ini misal Bapak mau tanam padi tadi, nggak apa-apa ditulis saja. Nah, nanti diunggah. Contoh kita upload fotonya. Ini aja. Kemudian file KTP, foto tempat usaha ini juga nanti difoto. Ya. Nah, ini aja. Kalau sudah Pak, nanti kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka secara otomatis pengajuan kur atas nama Suharmoko tadi sudah masuk ke Bank Lampung. Nah, ini yang saya sarankan tadi Pak. Kalau mau pinjam kur terus latihan, jangan pakai nicknya masing-masing ya Pak. Karena ya syukur sih kalau terima kan. Iya. Itu. Nah, form pengajuan kita tadi masuk, kita lihat datanya Pak. Dilihat data ada berapa, ada nama kita, keterangan kita untuk pengajuan kurnya. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin kita buka sesi diskusi Pak. Nah, mungkin saya akhiri dari saya. Setelah ini kita buka sesi diskusi. Saya akhiri dari saya.
Ya, oke Pak. Jadi ini ada kuis untuk beberapa bapak di sini. Jadi nanti yang bisa jawab ada hadiahnya. Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk sementara seperti ini saya buka dulu sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas mana kerusakan itu sehingga mendapatkan asuransi? Seandainya kita sudah membayar asuransi itu bukan lebih. Oke, ada ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dalam masa tanamnya itu supaya Bapak tanam padi gitu, rata-rata satu sawahnya itu misal satu petak ya Pak ya, atau lebih gitu. Itu silahkan dipoto tanda buktinya Pak ya. Karena ini Pak, takutnya pihak LTP itu kan ada yang terjadi di lapangan itu. Padi atas kerusakan kita tadi itu sudah kita garap lagi Pak, karena udah tahu gagal, udah kita garap lagi, mereka baru survei. Nah, jadi mereka nggak tahu nih, loh Pak, Bapak ini bohongi kami ya katanya. Padahal kan kita benar-benar ada kerusakannya gitu Pak ya. Nah, tapi kalau semisal sudah kelewat dan sudah Bapak garap lagi, saya sarankan untuk difoto Pak. Gitu. Nah, nanti untuk batas maksimal berapa yang ditanggung sama mereka itu bisa ditentukan sama mereka ya. Seperti itu sih. Ya artinya begini Pak. Dulu Pak. Ya. Sekarang ini masa tanam kan kurang untuk menghindari petani dari kegagalan panen. Nah, AUTP ini yang ada dalam tanggungan asuransi itu adalah satu, itu kegagalan panen akibat kekeringan. Kedua, kebanjiran. Ketiga, OPT, artinya organisme pengganggu tumbuhan, dalam hal ini seperti hama wereng, tikus dan sebagainya, itu termasuk dalam tanggungan AUTP. Nah, AUTP ini Pak, untuk pendaftaran itu batas umur yang bisa didaftarkan di AUTP itu adalah 1 bulan umur padi. Jadi untuk pendaftaran itu bisa koordinasi dengan PPL dan POPT, karena yang untuk menjadi tanggungan Jasindo itu adalah sebesar lebih besar dari 75% kerusakan. Itu nah, dari untuk premi itu sebesar 36.000 per MT per hektar. Jadi nanti jadi itu nanti Pak, kalau seandainya ada kegagalan panen itu bisa diklaim, dan kalau seandainya proses klaimnya sesuai dengan yang memenuhi syarat, itu akan diganti sebesar 6 juta rupiah. Nah, jadi itu Pak, kalau seandainya pada saat ini Bapak sedang ada rencana untuk penanaman, apalagi sekarang kemarau, El Nino, jadi Bapak bisa minta bantuan POPT dan PPL untuk mendaftarkan ini 2 bulan sebelum tanam itu sudah bisa daftar Pak. Jadi untuk saat ini, jadi karena dan apalagi sekarang ini Pak ada bantuan pemerintah dari APBD Provinsi program KPB, itu kita dalam bawah mendapatkan kuota 3.000 hektar gratis. Jadi tidak perlu Bapak bayar 36.000 per hektar, asal Bapak ada kemauan untuk ikut asuransi. Jadi dan dukungan dari teman-teman PPL dan penyuluh untuk bisa mendaftarkan petaninya ya. Jadi ini peran serta penyuluh dan BPP sangat besar untuk petani. Jadi mungkin bukan petaninya yang nggak mau, mungkin kita juga harus berusaha untuk bersosialisasi, mensosialisasikan program ini agar mereka lebih paham. Mungkin kalau mereka sudah paham, mungkin mereka ada keinginan untuk mendaftarkan AUTP, karena terus terang saja untuk Kecamatan Gedung Meneng dan Desa Landas, padahal mereka 2 kecamatan ini adalah sentra padi, tapi tidak pernah ada yang daftar AUTP. Ada sih Desa Landas, cuman akhir-akhir ini 2 tahun terakhir tidak ada. Jadi tahun kemarin
MJS tahun kemarinnya lagi. Jadi saya harapkan bisa ini. Artinya kita sedia payung sebelum hujan ya Pak. Jadi kalau seandainya mandiri kita mengeluarkan 36.000, sedangkan Bapak harga rokok berapa Pak? Jadi untuk menjamin masa kita nothing tulus ya. Artinya gini, kita mengeluarkan 36.000, kita bisa ngeklaim gagal panen atau tidak. Itu kita artinya kita sudah tenang. Oh, saya sudah ada dalam naungan AUTP asuransi. Jadi insya Allah saya tidak pernah ada yang diharapkan untuk gagal panen. Cuman ini untuk berjaga-jaga. Kita untuk menghindari payung. Tidak menghindari hujan, kita kan sedia payung. Payung juga dapat beli loh Pak. Nah apalagi untuk tadi gitu ya, untuk tanaman kita, masa depan kita artinya. Jadi kalau seandainya ada niat tanam dan bersedia untuk mendaftarkan diri ke AUTP, silakan ke PL-nya atau POPT-nya, karena yang menentukan buat berita acara gagal panen atau tidaknya itu adalah POPT. Jadi serangan hama atau kemarau atau kebanjiran bisa diketahui oleh POPT dan harus ada tanda tangan POPT. Nah, jadi POPT juga berperan dalam AUTP ya Pak. Jadi POPT sering-sering dikomunikasikan juga ya. Nah, yaudah demikian sedikit banyak yang bisa minta dibantu juga terkait dengan kur bahwasanya yang kelompok tani ini kita bekerja sama dengan BNI ya. Ini sebenarnya kalau di wilayah kita adalah tahun keempat, tahun 1, 2, dan 3 adalah lancar, tahun keempat ini dihentikan ya. Padahal kampung kami bulan 3 dan bulan 4 itu telah melunasi sebagai piutang terhadap bank itu adalah 1,5 M. Selesai tepat waktu, tidak ada masalah ya. 1,5 M tepat waktu, tidak ada masalah dan sehingga kami memperpanjang kontrak dengan bank BNI. Namun di terakhir disurvei dengan 40 orang, terus dicairkan 10, dan berkas yang lainnya hampir 90 berkas itu belum berproses, sehingga kami minta dibantu ini ada lanjutan atau tidak program itu terhadap petani. Terus poin yang kedua, ini mengingat terkait dengan peraturan pemerintah katanya, karena kami juga tidak membaca dengan peraturan pemerintah, hanya disampaikan secara lisan bahwasanya peraturan tahun 2003 ada perubahan yang mana petani minjam ke 1, ke 2, dan ke 3 itu yang pertama adalah dengan bunga 0,5% atau flat 1 tahun 6%. Tahun kedua dia minjam dinaikkan 1% sehingga 1%, keempat ini naik bisa menjadi 8%. Dan ini tentu kami sebagai masyarakat minta untuk kebijakan bahwasanya terhadap pemerintah bunga kalau namanya kur tetap dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, sehingga jangan dinaikkan secara bunga normatif. Ini tentu yang bisa membantu adalah pihak dari dinas bapak-bapak semuanya ya, dinas terkait. Ini yang dirasakan oleh tentu kampung-kampung yang lain. Sehingga dengan dihentikan pemutusan pemodalan bantuan terhadap masyarakat kami atau petani kami ya ada sedikit kesulitan. Ini yang dapat kami sampaikan. Ada 2 poin. 1, apakah benar kur ini sudah tidak ada lagi di tempat kita. Terus yang kedua adalah dengan kenaikan bunga yang semakin meningkat. Itu terima kasih. Ini pertanyaan teknis sebenarnya. Untuk kur ya Pak, ini di daerah Kecamatan Gedung Meneng apa di Teladan? Oh, di Desa Teladan. Informasinya Pak secara seluruh langsung dihentikan dari pihak BNI. Dari pihak BNI. Kebijakannya karena ada beberapa wilayah yang menunda.
Oh iya Pak, oh baik. Jadi untuk memang Q&A ini saya belum bisa menjawab secara langsung ya Pak ya, karena sebab ini pertanyaan lebih teknis ke pihak Bank BNI. Nah, tapi kita kan ada kerjasama dengan pihak Bank BNI. Mungkin kritik atau saran dari Bapak barusan kita bisa konfirmasikan Pak, kita bisa sampaikan. Tapi untuk secara teknis terkait masalah pemutusannya, kemudian kenaikan bunganya segala macam kita belum tahu secara teknis Pak. Mungkin nanti bakal kita sampaikan pertanyaan Bapak barusan ke pihak dari Bank BNI gitu. Mungkin seperti itu untuk sementara. Karena kita juga belum tahu peraturan terbarunya kenapa diputuskan, dan kemudian karena gini Pak, kalau yang di KPP itu lancar-lancar saja Pak, karena KPP kan dia sistemnya yarnen Pak, jadi sistem bayar panen. Nah, kalau sudah panen baru dia bayar gitu Pak. Makanya kita sarankan dari KPP setelah panen baru dia bayar gitu Pak. Tapi kalau untuk kebijakan luar KPP kita kurang bisa memahami Pak. Nah, tapi untuk kritik saran atau masukan yang Bapak bilang tadi atau pertanyaannya kita bisa konfirmasikan ke pihak perbankannya. Seperti itu sih Pak. Oke, cukup. Pemasaran, beasiswa, dan kebanyakan. Foto bersama. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Acara selanjutnya adalah foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Satu persatu peserta bimbingan teknik program Kartu Petani Berjaya meninggalkan kantor BPP Kecamatan Kedung Meneng menuju rumah masing-masing. Dan demikian liputan kita pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Sampai bertemu di liputan berikutnya dan tetap semangat.